Maka kalau tidak tahu Islam, tolong jangan bicara Islam. Walaupun kau menjadi pemimpin masyarakat, misalnya jadi bupati, misalnya jadi wali kota, misalnya jadi gubernur, misalnya jadi presiden, misalnya jadi menteri, misalnya jadi anggota DPR, kalau tidak pernah belajar Islam, jangan bicara Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini. Bagaimana? Mantap? Tapi kalau bupatinya pernah mondok di Tugu Ireng, persilahkan bicara Islam. Kalau komandan Kodimnya pernah mondok di Tasikmalaya, persilahkan bicaralah kau Islam. Tapi menjadi pejabat pemerintah tidak pernah belajar Islam, tidak pernah buka Quran, tolong jangan bicara Islam, supaya tidak merusak agama Islam. Nabi Muhammad datang ini tidak membawa agama baru, menyempurnakan agama Islam. Agama Islam dibangun oleh 25 Rasul. Jadi banyak orang Islam yang keliru kalau ditanya, siapa yang membangun agama Islam? Dia jawab, yang Muhammad Nabi Muhammad SAW. Keliru. Yang membangun Islam 25 Rasul. Kemana Nabi Adam? Kemana Nabi Nuh? Kemana Nabi Ismail? Kemana Nabi Ibrahim? Kemana Nabi Daud? Ayo, kemana Nabi Musa? Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Rasulullah sebagai penutup. Kalau ibaratan bangunan kayak masjid ini, Rasulullah datang finishing. Paham? Paham? Datang Nabi Adam mengajak kaumnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Nuh, tidak membawa agama baru. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, Islam. Datang Nabi Ibrahim, tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim menyempurnakan agama yang telah dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, tidak membawa agama baru. Nabi Musa datang menyempurnakan agama Islam dengan kitab Tauratnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini saya memantapkan akidahnya umat Islam. Ngerti apa Islam itu? Bukan hanya Nabi Muhammad yang membangun Islam. Datang Nabi Isa alaihissalam yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak membawa agama baru. Nabi Isa menyempurnakan agama yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, disempurnakan dengan kitab Injilnya. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membawa agama baru. Nabi menyempurnakan agama-agama, menyempurnakan agama, bukan agama-agama. Nabi Muhammad menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh 24 Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi bukan sekedar ayah daripada seseorang, tapi dia adalah utusan Allah dan sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Orang Islam ahli sunnah wal jamaah mendengar di Jember ngaku nabi, mendengar di Jombang ngaku nabi, mendengar di Jakarta tidak usah gelisah, semuanya bohong. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, titik. Akidah saya tanamkan. Dengan datangnya Nabi Muhammad, turun Al-Quran 30 juz, pembangunan Islam selesai. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena selesai, Allah proklamasikan ke seluruh dunia, bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Dengan Al-Quran 30 juz sudah turun, Nabi Muhammad sudah dilahirkan untuk menerangkan Al-Quran. Allah bikin pernyataan, proklamasi, deklarasi ke seluruh dunia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah Allah turunkan, yang akan mengatur kehidupan manusia di dunia dan kehidupan manusia di akhirat. Dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, nikmat Allah sempurna, yang akan menjelaskan Al-Quran. Kemudian Allah deklarasikan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama akidah. Ini keyakinan yang sekarang akan dirusak oleh kaum liberal, akan dirusak oleh kaum sekuler, akan dirusak oleh kaum pluralisme. Akidah kita, kebebasan asasi manusia. Dia tidak ngaji dari mana lahirnya makhluk liberalisme ini, dan mengapa lahir makhluk ini, dan untuk apa lahir ini. Liberalisme ini lahir karena mereka trauma dengan agama mereka. Maka seorang tokoh liberalisme di Amerika yang bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Itu tujuannya liberalisme. Kebebasan manusia bebas, mau berzina bebas, mau berjudi bebas, mau minum minuman keras bebas. Sehingga di Eropa yang namanya berzina bukan pidana. Seorang wanita selingkuh dengan tetangganya, begitu masuk ke pengadilan, saya senang dengan dia, dia senang dengan saya mau dengan dia, dia mau dengan saya, ketok palu, bebas, HAM. Mari Kiai ngaji. Ini yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kaum liberal, kaum sekuler, kaum pluralis. Semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga, agama apapun saja. Murtad, kafir. Iya, saya harus begini, Bu. Tidak usah curiga dengan saya, Kiai. Apa pikir Pak Dusron Pedato ingin jadi bupati? Sudah ketuaan.
Pak Sukron pidato itu apa ingin jadi DPR ketuaan? Bu, kelihatannya saya tua apa muda, Bu? Hah? Kelihatannya masih gagah nggak, Bu? Ya? Apa? Jangan macam-macam jawabanmu itu. Yang menjawab Pak Sukron masih gagah, itu jelas kau naksir saya. Saya ini sudah tua, maka saya berani pidato. Nggak ada di masjidnya yang lebih tua dari saya. Nggak ada. Nggak ada. Biar yang bapak, maaf, yang sepuh itu pakai kacamata, insya Allah masih tuaan saya. Tahu umur saya, Bu? Umur saya sekarang ini, Bu, 86 tahun. Cari orang 86 tahun yang pidato kayak saya. 86 tahun saya ini. Maka engkau securiga. Di depan saya DPR kagak ada, gubernur kagak ada, menteri kagak ada, yang ada kuburan. Cuman saya tidak rela kalau Islam ini dipermainkan. Makanya saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya dulu zaman Soeharto disebut Singapudium. Setelah itu saya selesai tidur. Rupanya Islam mau diotak-atik. Jangan coba-coba kau membangunkan macan tidur. Sukron Makmun yang umurnya 86 tahun bisa umur 25 tahun. Kalau Islam mau diotak-atik oleh Anda, ditanamkan faham semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih sholat subuh. Goblok. Sudah saya katakan, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak sholat. Ini untuk memurtadkan orang Islam ini dengan logika yang mereka palsukan. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Milih yang mana? Milih yang tidak puasa. Mengapa puasa repot-repot? Nah, ini sekarang sedang terjadi di Indonesia, Pak. Yang namanya kaum pluralis, yang menyatakan semua agama sama, semua agama benar. Di mana samanya, di mana benarnya? Mari kita jujur. Orang Kristen yang ke gereja, laki-laki dengan perempuan campur, betul atau tidak? Bawa pacar juga boleh. Masuk gereja pakai sepatu. Di gereja ada doa, ada nyanyian. Orang Islam pergi ke masjid pada hari Jumat, tahiyat al masjid, duduk, i'tikaf, nunggu khotib naik ke mimbar, kemudian sholat Jumat, ba'diyatul Jumat. Saya tanya sama Anda, samakah ibadatnya orang Kristen yang ke gereja pada hari Minggu dengan ibadatnya orang Islam yang ke masjid pada hari Jumat? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Matamu yang buta. Meleklah matamu. Tahu kalau agama itu tidak sama. Oleh karena tidak sama, mari kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Hidup rukun bukan berarti membenarkan semua agama. Saya wajib pidato begini nih. Semua agama sama, akidahnya nggak sama. Saudara kita orang Kristen, Tuhan Bapa,
Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Silakan. Kalau itu keyakinanmu. Tapi kami umat Islam, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Berbeda. Orang Hindu, Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Kita tidak ada. Wa ilahukum ilahu wahid. Akidah tidak sama, ibadat tidak sama. Mengapa kau katakan semua agama sama? Penipu untuk memurtadkan umat Islam. Bagaimana? Mantap? Mantap? Iya. Nah, kalau saudara jadi kafir kan saya nanti yang digepuk oleh malaikat Mungkar wa Nakir. Pernah pidato di Jonggol? Pernah. Itu orang Jonggol. Semua agama sama, semua agama benar. Kau tidak luruskan. Tidak malaikat takut. Nah, kau takut sama manusia, tapi tidak takut sama adab Allah. Ini kewajiban saya sekarang ini. Seandainya tidak ada kaum liberal, tidak ada kaum sekuler, tidak ada kaum pluralis, mungkin saya tidak pidato begini. Islam bikin negara. Ya, mereka bicara Islam tidak bicara politik. Yang bicara Islam tidak bicara politik itu orang goblok. Kiai-kiai dikibulin, kiai-kiai dikadalin. Kiai jangan bicara politik, kiai. Politik kotor, kiai suci. Jangan ngurusin negara, kiai. Saya yang mau ngurusin. Kiai dilarang berpolitik, berarti kiai dilarang mengurusi negara. Mereka yang mau ngurusi negara ini. Kalau kiai ikut ngurusi negara, repot. Ini haram, judi haram, berzina haram, mabuk-mabukan haram. Repot. Tapi kalau kiai tidak ikut ngatur politik, semuanya halal. Paham? Paham? Semuanya bicara baldatun thayyibatun, kiai. Siapa yang tidak bicara baldatun thayyibatun? Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri DPR bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana kata-kata itu kau dapat? Dari mana, Kiai? Kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu apa? Dari mana? Dari Quran surat As-Saba. Kok dikatakan Quran tidak bicara politik? Quran yang mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang diampuni oleh Allah, negara yang tentram dengan rezeki yang berlimpah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan surat As-Saba. Quran. Anehnya dia berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, lalu bicara Islam tidak bicara politik. Padahal ini dari Quran. Kiai dikadalin. Gimana, Kiai? Paham kalau dikadalin? Supaya Kiai tidak ikut ngatur negara ini. Karena kalau masuk politik, tahu saudara apa ilmu politik itu? Ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur negara. Ilmu yang paling bagus. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Islam dengan orang Islam dibedakan. Orang Islam bagus. Saya tanya sama orang Jonggol, ada enggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Sudahlah yang jujur aja. Ada. Apakah Islam jahat? Oknum yang tidak menjalankan Islam. Jangan karena ada orang Islam nyolong sepeda motor, Islam jahat.
benar, Islam tidak jahat. Yang jahat itu pelaku. Politik itu bagus. Yang jahat itu pelaku politik. Siapa pelaku politik? Bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat pemerintah, itu pelaku politik. Yang korupsi bupati, bukan politik. Paham? Paham? Jangan dikadalin. Iya, ini saya bentangkan Rasulullah bikin negara. Apa bentuknya dalam Islam negara itu? Islam itu, Allah itu bijaksana. Semua bentuk negara persilakan dalam Al-Quran. Bentuk negara kerajaan persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ini kerajaan. Mau berbentuk khilafah kayak Khulafaur Rasyidin, persilakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Lengkap Quran itu. Mau bikin negara berbentuk kesultanan, persilakan. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, wa amrum syura bainahum, kekuasaan di tangan rakyat, persilakan. Semuanya dibenarkan oleh Islam. Karena yang penting bukan bentuk negaranya, yang penting isi negara itu. Gelas bisa bermacam-macam, tapi yang penting isi gelasnya. Nah, bentuk negara bermacam-macam. Mau kerajaan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau berbentuk khilafah kayak Khulafaur Rasyidin, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Itu agama, itu Islam. Mau berbentuk republik kayak Indonesia, tidak melanggar Al-Quran. Yang penting negaramu berbentuk republik, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bagaimana? Bagaimana? Paham? Politik Islam. Ini politik Islam. Saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Mau dipakai persilakan. Tidak mau dipakai, saya tidak punya hak untuk memaksa. Cukup saya menyampaikan. Saya tidak akan memaksa untuk dipakai. Wa ma alaina illal balaul mubin. Kewajiban Sukron hanya menyampaikan ini politik Islam. Apapun bentuk negaramu, mau bentuk kerajaan, republik, kesultanan, khalifah, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Apapun bentuk negaramu tidak penting. Bagaimana? Mantap? Ya, supaya cerdas gitu ya. Kalau ngaji sama saya 1 bulan begini, cerdas saya kira. Iya, ini. Apa kewajiban negara? Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Mawardi, ulama-ulama, kewajiban pemerintah itu 2. 1, siasatuddin. Yang kedua, siasatudunya. Dunia. Pemerintah apapun bentuknya, pemerintah itu apapun bentuknya, yang penting jaga agama. Karena akhlak bangsa tergantung pada agamanya. Semakin kuat agamanya, maka akhlak bangsanya semakin bagus. Maka pemerintah berkewajiban
menjaga agama dan memperkuat agama, jangan melemahkan agama, apalagi memecah belah agama. Itu pemerintah pengkhianat. Yang kedua, kewajiban pemerintah siasatut dunia, mengatur ekonominya, mengatur lalu lintasnya supaya mereka hidup sejahtera, hidup aman dengan keadilan. Itu siasatut dunia, politik dunianya, supaya rakyatnya perutnya kenyang, pikirannya aman, kemana-mana tidak ada ketakutan. Dari Jonggol mau ke Cianjur jam 1 malam naik sepeda motor, tidak ada ketakutan, aman. Itulah kewajiban pemerintah. Bagaimana supaya rakyatnya aman, rakyatnya tenang, ekonominya lancar, ibadatnya bagus. Ini politik Islam. Sekarang saya terang-terangan, ya, supaya menampakkan bahwa Islam itu baik. Sifat-sifat pemimpin dalam Islam, tolong carikan sifat-sifat pemimpin menurut politik Amerika, menurut politik Eropa, menurut politik Asia. Saya tampakkan sifat-sifat pemimpin dalam politik Islam. Pertama, pilih pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan memilih pemimpin yang suka bohong, membuat pencitraan. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan itu pemimpin-pemimpin bohong, membohongi rakyat. Tidak usah pakai pencitraan. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, dengan amal perbuatannya baru akan datang pencitraan. Jangan direkayasa, pura-pura pakai baju jelek, pura-pura makan di warung Tegal supaya dikatakan pemimpin sederhana, nipu rakyat. Bagaimana? Cerdas, cerdas. Milih pemimpin yang sidik, jangan memilih pembohong. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Jangan milih pengkhianat. Bagaimana yang terpercaya? Kelola kekayaan alam ini untuk rakyatnya. Jangan diserahkan kekayaan alam untuk bangsa asing. Rakyatnya melarat. Saya ingat pidato Bung Karno tahun 55 di Bandung. Kalau kekayaan alam ini kita tidak bisa mengelola, kata Bung Karno, diamkan aja sebagai celengan harta simpanan. Nanti anak cucu kita yang mengelola kekayaan alam ini. Apa kata Bung Karno? Kekayaan alam ini jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan sama investor asing, kata Bung Karno, rakyat Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Bangsa Indonesia akan jadi itik yang mati kehausan di sungai. Sekarang terbukti. Cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo benar menjadi pemimpin rakyat. Pemimpin yang betul memikirkan rakyat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Pak Prabowo. Kita tidak tahu kayak apa nanti pemerintahan Pak Prabowo, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita doakan kepada Allah supaya Pak Prabowo dapat taufik, Pak Prabowo dapat hidayah dari Allah, sebenarnya menjadi pemimpin yang membela rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang menguasai persoalan politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri.
Jangan memilih pemimpin yang blow on. Jangan milih pemimpin yang plonga-plongo. Pilih pemimpin yang cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya sulit, rakyatnya bisa keluar dari kesulitan karena pemimpinnya cerdas. Bagaimana? Ini kita ajarkan mulai di TK. Anak-anak kita sudah tahu Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Ini politik Islam. Mana ada politik yang lebih bagus dari Islam? Tunjukkan sama Sukron Makmun. Pemimpin yang kayak apa yang kau cari? Dalam Islam kita mencari pemimpin Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Jelas? Jelas? Jarang kiai pidato politik itu karena ketakutan, takut ditangkap. Nah, kita bicara yang benar kok. Saya kan cuma menawarkan politik Islam. Saya tidak memaksakan untuk dipakai, enggak. Ini Islam. Tolong carikan yang lebih baik dari Islam. Ada yang lebih baik, saya ikut yang lebih baik. Tapi saya yakin, karena politik Islam datangnya dari Quran, mesti bagus. Saya jamin. Contoh, sudah saya jelaskan. Betul? Quran bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran bicara lagi bagaimana caranya supaya negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam mempunyai 4 pilar menuju negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama musyawarah. Wasawirhum fil amri. Engkau Muhammad Nabi, engkau Muhammad Rasul, tapi engkau Muhammad bermusyawarahlah dengan sahabat-sahabatnya. Kunci negara kalau ingin bagus, presidennya bermusyawarah, rajanya bermusyawarah, khalifahnya bermusyawarah, sultannya bermusyawarah, presidennya bermusyawarah. Jangan ngambil keputusan sendiri, dolim. Maka jangan memberikan kekuasaan pada pemerintah untuk mempunyai kekuasaan mutlak. Keluarkan kepres, keputusan presiden, tapi musyawarah. Keluarkan perpu, peraturan presiden, pengganti undang-undang, tapi musyawarah. Kalau memberi kekuasaan pada pribadi tanpa musyawarah, akan menuju kepada negara diktator, otoriter. Ayo bicara dengan Sukron Makmun. Ini prinsip Islam. Politik Islam musyawarah. Raja musyawarah, presiden musyawarah, sultan musyawarah, khalifah musyawarah. Subhanallah, alangkah indahnya politik Islam ini. Pilar yang kedua untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilar yang kedua, bentuklah kabinet. Saya tertarik dengan Pak Prabowo yang katanya akan membentuk kabinet Zaken. Itu bahasa Belanda. Kabinet Zaken itu kabinet yang profesional. Itu bukan Belanda, Quran. Ini politik Islam. Dalam menyusun kabinet pembantu, apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian agar berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat ketua DPR, jangan sembarangan memberikan tempat kepada pejabat-pejabat negara. Dengan sembarangan
tapi pilihlah yang profesional. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian agar menempatkan orang pejabat-pejabat yang ahli, bukan karena senang diangkat jadi pejabat, bukan karena benci dia ditinggal. Itu pemerintah tidak benar. Angkat pejabat-pejabat pemerintah yang profesional. Dalam hadis politik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila kepercayaan di antara bangsa itu sudah hilang, rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya, pemimpin tidak percaya kepada rakyatnya, menteri dengan menteri saling curiga mencurigai. Kalau ini terjadi, kata Rasulullah, tunggulah hancurnya negara itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa itu'atuha ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanah, hilangnya kepercayaan? Rasulullah menjawab, insya Allah semua ustadz hafal hadis ini, saya jamin hafal semua. Apa kata Rasulullah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Bagaimana? Mantap? Mantap? Itu pilar untuk menuju negara adil dan makmur. Yang ketiga, supaya kita menuju ke negara yang adil dan makmur, dalam politik Al-Quran Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Ini kalau ingin menjadi negara sejahtera, hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Sampai Quran memperingatkan dalam politik keadilan, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada satu golongan, kepada satu kelompok, mereka tidak salah kau tangkap masukkan penjara. Itu namanya kedoliman. Karena senang biar korupsi dilindungi. Sampai sekarang masih ada koruptor yang dilindungi ini. Saya tahu namanya, cuman tidak saya buka di masjid ini. Kalau ingin tahu ke rumah, saya nggak tahu. Si A, si B. Lah ini saudara-saudara, alangkah indahnya Quran ini yang menetapkan manusia depan hukum sama. Selalu saya sampaikan, yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, dari Asia, dari Jepang, dari Australia. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong, tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang gede, ini anaknya orang besar, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid. Usama, datang kau ke Rasulullah, jelaskan kalau yang nyolong ini anaknya orang gede, orang berjasa kepada bangsa ini, apakah ada hukuman selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengar perkataan Usama, langsung Rasulullah bersabda berdiri, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Rasulullah jelaskan. Oleh Rasulullah jelaskan, idza saraka
Saya sebenarnya masih setengah flu loh Pak. Tapi kalau sudah agama, hilang flu saya. Iya, betul. Lupa kalau saya tua. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, baru saya telentang di atas tempat tidur. Tak ada daya, lemes semuanya badan saya. Tapi ketika kayak begini, lupa tua. Lupa kalau saya flu. Karena untuk kebenaran tidak ada lagi harapan saya cuma di yang kubur. Saya tinggal nunggu kapan-kapan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Cuman saya tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, selama berguna kepada agamamu. Kalau saya tidak berguna kepada agamamu, sudahlah masukkan liang kubur aja. Saya ikhlas. Tapi kalau masih berguna kepada Allah, berguna pada agama saya, tolong ya Allah panjangkan umur saya ini. Itu doa saya, tidak ada doa lain-lain. Nah, disinilah Rasulullah bersabda, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur negara-negara bangsa-bangsa sebelum kamu sekalian. Rasulullah menjelaskan dalam politiknya mengapa negara itu hancur. Hancurnya negara, kata Rasulullah, bukan kata Sukron Makmun. Hancurnya negara, kata Rasulullah, idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, yang nyolong orang besar, semuanya mendiamkan, bahkan melindungi. Inilah hancurnya negara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor dilindungi di hotel-hotel, supaya penegak hukum tidak bisa mencari. Inilah hancurnya negara. Apakah hadis ini bukan politik? Maka jangan bicara Islam kalau tidak membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Saya buka sekarang. Inilah Islam dengan keadilan. Kalau ingin menuju negara sejahtera. Yang terakhir, wah, sudah 2 jam saya. Tertipu saya. Mengapa saya tertipu? Karena bapak-bapak nggak ada yang bergerak. Semuanya serius. Tidak ada satu berdiri keluar, satu berdiri keluar. Akhirnya saya tertipu. Dengan ketenangan saudara, saya ikut tenang. Coba satu berdiri keluar, satu berdiri keluar. Kan saya melihat berdiri keluar. Berhenti saya. Daripada saya ditinggal sendirian di mesin. Karena saudara anteng, saya tertipu oleh saudara. Ikut anteng saya. Terakhir, kalau ingin negara sejahtera, politik Quran. Siapa bilang Quran tidak bicara politik? Politik Quran. Apa firman Allah? Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang diberi oleh Allah kursi, orang-orang yang dikasih oleh tempat, orang-orang yang dikasih oleh jabatan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi mungkar. RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar.
anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, bersama-sama ulamanya dan semua pejabat-pejabat pemerintah amar ma'ruf nahi munkar, baru sampai tujuan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negara akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabatnya membekingin penjudian, membekingin perzinaan, membekingin minuman keras? Hancur negara ini. Bagaimana? Mantap politik Islam. Nah, tinggal satu, kira-kira 5 menit lagi. Sanksi politik. Supaya ini diperhatikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian ada pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah tentang kepemimpinannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau mengerti ini, mereka tidak mau jadi pemimpin. Maka pejabat-pejabat pemerintah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Jangan kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat. Engkau tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Semua pejabat pemerintah sampai presidennya itu semuanya duit rakyat. Mobilnya mobil duit rakyat, pesawatnya duit rakyat. Maka kau harus mementingkan kepentingan rakyat. Kita doakan Pak Prabowo kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia akan menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Mereka bergelimang dengan kemewahan, dengan pesawat khusus, dengan mobil khusus dari duit rakyat. Nah, ini sanksi politik. Man yasta'illahu rakyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li rakyatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang jadi pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia sedang berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga, di neraka tempatnya. Ini sanksi politik di akhirat nanti, saudara. Kalau di dunia sanksi itu gampang. Camat bisa membohongi bupati, bupati bisa membohongi gubernur, gubernur bisa membohongi presiden kalau mau. Betul? Tapi membohongin Allah nggak bisa. Itu pejabat-pejabat pemerintah. Yang berat bukan pertanggungan jawab di dunia, yang berat nanti kau tanggung jawabnya di akhirat. Man waliya min amri ummati fasaqu alaihi fasquk alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka nanti dia akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar pada hari kiamat. Hai pejabat-pejabat pemerintah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, mengapa kau persulit? Jangan terbalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Bagaimana? Hah? Mantap ngajinya. Cerdas. Nah, ini saudara-saudara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah kecerdasan bangsa, kecerdasan rakyat. Tidak selalu dikadalin, tidak selalu dibohongin. Kita mengerti persoalan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih kepada pejabat-pejabat pemerintah yang hadir. Kalau ada ketua RT, ada ketua RW, ada lurah, ada pejabat-pejabat lainnya, saya ucapkan terima kasih. Kerjasama antara pemimpin dengan rakyat itu harus diperkuat masa-masa yang akan datang. Mari kita hidupkan agama, mari kita doakan pemerintah kita yang mulai dari awal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang baru kita pilih ini. Inilah dari saya.
kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.